Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku. Semangat pagi, dan semangat pagi. Teruslah menginspirasi dan hiduplah dengan berkelimpahan nikmat ilahi. Iya, subscribe dulu sebelum Anda menontonnya. Oke? Sahabatku, saudaraku, selamat bertemu lagi di channel Entrepreneur College. Ini channel yang terus memberikan semangat kepada para pengusaha Indonesia untuk bisa memperoleh inspirasi untuk terus semangat apapun problem-problem bisnis kita. Kali ini, saudaraku, sahabatku, masih kita akan munculkan kembali di rubrik Diubek Aja. Diulas berita ekonominya ala orang-orang jalanan. Ya, karena saya bukan ahli ekonomi, saya tidak punya latar belakang akademisi di Fakultas Ekonomi, maka itu apa yang saya bicarakan adalah ekonomi model orang-orang jalanan karena saya terlibat sebagai praktisi bisnis, sebagai pengelola usaha yang secara ekonomi kita terus mengupdate informasi, saudaraku. Nah, yang sedang menarik adalah saya ingin mengulas satu berita yang ada di wartakotalive.com yang memberitakan tentang dicap mendukung LGBT, logo terbaru Unilever. Bagaimana tanggapan Unilever Indonesia? Juga sekaligus ini juga menarik. Ya, ada berita juga di media yang berbeda, yakni Republika.co.id. Portalnya mengangkat di tanggal yang hampir bersamaan 29 Juni 2020 ini, yakni judulnya soal kampanye pro LGBT Unilever, tanda tanya. Nah, itu Republika memberikan tanda tanya soal kampanye pro LGBT Unilever. Bagaimana, atau ini kata Shafi Antonio, karena memberikan memperoleh mencari narasumber sebagai komentator Dr. Shafi Antonio. Sahabatku, saudaraku, ya, kembali kepada berita ini yang sedang cukup heboh di dunia bisnis kita, karena apa? Karena logo baru menggantikan logo lama Unilever. Logo Unilever yang lama kemudian diganti dengan logo Unilever yang baru. Yang lama itu tidak banyak warna, tapi yang baru tampil dengan aneka warna sehingga seperti pelangi. Dan ini seperti ini ya, nanti kita akan tunjukkan ini yang baru dan ini yang lama. Saudaraku, bahwa kata para penyerangnya, karena ini soal pro kontra ya, dianggap sebagai dengan logo baru yang aneka warna itu dianggap sebagai pro LGBT. Jadi Unilever disebut sebagai pendukung LGBT. Karena ini Unilever itu kalau tidak salah kurang lebih sekarang ada di 180 negara di dunia. Jadi ini perusahaan multinasional yang ada di 180 negara di dunia dan berpusat di Belanda, Amsterdam. Saudaraku, jadi hebohnya logo baru Unilever karena dianggap oleh beberapa orang, terutama di Indonesia, yang akhir-akhir ini sangat kritis dengan logo atau dengan simbol-simbol, sehingga banyak simbol yang ditafsirkan macam-macam, termasuk yang terbaru di dunia bisnis ini adalah logonya Unilever yang baru karena dianggap sebagai logo yang mencerminkan pro LGBT. Padahal Unilever dengan 180 negaranya, Governance and Corporate Affairs Direkturnya, yakni Bapak Suncoyo Antarikso dari Unilever Indonesia, dia katakan bahwa
Unilever sangat memperhatikan budaya-budaya lokal, sangat memahami setiap negara di mana Unilever ada, sehingga tentu kalau dianggap sebagai pro LGBT, ya dia tidak bilang setuju atau tidak setuju, tapi yang pasti dia sangat memahami, Unilever sangat memahami, Unilever Indonesia sangat memahami bagaimana situasi keadaan Indonesia, keadaan lokal nasional kita yang sangat-sangat religi. Tentu hal-hal yang masuk, hal yang beredar sebagai produk-produk Unilever itu sangat diperhatikan dengan misalnya kehalalan misalnya. Ya, karena banyak produk-produk Unilever yang juga sudah berlabelkan halal dari MUI. Saudaraku, sahabatku, produk-produk apa saja yang ada di Unilever? Kalau Anda ke pasar modern, Alfamart, Indomart, Indogrosir, semua ini banyak sekali produk-produknya, dari mulai sampo, sunsilk, toiletry, sampai sabun misalnya ya. Itu banyak sekali produk-produk yang kemudian para penentangnya sekarang ingin memboikot produk Unilever. Karena apa? Karena mendukung LGBT. Ya, gitulah kira-kira penjelasan atau komentar para netizen yang akan memboikot. Saudaraku, sahabatku, Xavi Antonio di republika.co.id itu memberikan komentarnya bahwa Unilever sebagai perusahaan multinasional yang sudah lama di Indonesia, sangat menguasai pasar-pasar produk-produk sejenis, dan Unilever itu oleh Xavi Antonio dikatakan kalau memang tidak sepakat dengan kebijakan yang diambil oleh Unilever, ya kita beli aja sahamnya gitu. Jadi kita disuruh beli sahamnya aja supaya kita mayoritas, dan kalau saham Unilever Indonesia mayoritas ada di tangan kita, maka kita bisa mengatur manajemennya, kita bisa mengatur kebijakan-kebijakannya. Tapi kalau saham Unilever tidak kita beli, ya akan bagaimana saham atau pengaruh pusat itu pasti akan dominan. Sehingga kalau dicap sebagai LGBT, ya sebagai orang perusahaan yang pro LGBT, ya mungkin bisa-bisa saja kalau dari Amsterdamnya sono. Karena yang saya lihat di sana juga berita-berita yang saya baca tidak menunjukkan hal itu secara spesifik ya. Inilah saudaraku, sahabatku, yang menarik, sedang heboh-hebohnya berita tentang Unilever dengan logo barunya, dan komentar saya adalah sangat-sangat simpel bahwa sesungguhnya ganti logo itu oleh suatu perusahaan itu hal yang wajar, itu hal yang biasa. Rebranding itu dalam istilah marketing itu hal yang biasa aja dan selalu terjadi di banyak perusahaan. Ingat Pertamina ya, dulu dengan lambang kuda lautnya yang depan-depan begitu, sekarang sudah berubah ya kan. Logo Bank BNI juga dulu berubah dengan kapal, sekarang kelihatan angka 46-nya lebih terasa. Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ganti logo. Bank Mandiri misalnya dulu juga berubah logonya ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan ganti logo, dan itu biasa saja dalam dunia marketing. Itu adalah dunia yang untuk tujuannya rebranding, untuk memberikan kesan awareness yang lain, yang baru, supaya tampak lebih elegan, supaya tampak lebih kreatif, supaya tampak lebih sesuai dengan visi misi perusahaan tentu saja ya. Telkom misalnya juga berubah logonya ya, dulu kayak apa sekarang kayak apa, dan masih banyak lagi. Semua perusahaan banyak juga departemen misalnya departemen tenaga kerja sekarang juga logonya banyak yang berubah kok. Jadi ganti logo dalam satu perusahaan, dalam satu bisnis itu biasa saja saudaraku. Ya, itu sangat lazim dan itu terjadi di dunia marketing, karena ganti logo adalah bagian dari rebranding, saudaraku. Itu saudaraku, makanya kalau ada orang yang gara-gara ganti logo terus kita berpikir untuk boikot, kok aneh ya? Gitu loh. Aneh ya. Jadi saya kira kalau misalnya ini level Yahudi ini dan sebagainya, apa salahnya sih dengan Yahudi, apa salahnya sih dengan Cina, apa salahnya dengan Amerika, apa salahnya dengan Cina sebagainya misalnya. Dalam hal bisnis kita berbisnis kan boleh dengan apa saja.
Yang penting prinsip-prinsip bisnis yang halal, antarodin, produknya jelas, bukan produk fiktif. Misalnya ada barang, ada yang jual, ada yang beli. Bagaimana syarat rukunnya bermuamalah itu clear, nggak ada masalah. Mau dengan siapapun berbisnis, saudaraku. Jadi kalau kita mesti mensekat-sekat bahwa bisnis harus dengan orang yang seiman, bisnis harus dengan sesama sesaudara, sekampung, ya sebagai komunitas boleh-boleh aja. Tapi kalau sampai berujung kepada pemboikotan, selama itu prinsip-prinsipnya berniaga, berdagang, berjualan itu ditaati dalam sebuah negara, sah-sah saja. Misalnya di Indonesia kok jualan produk halal apa haram misalnya, tentu akan dilarang, ya, apalagi tidak mencantumkan label MUI misalnya. Maka itu perusahaan-perusahaan nasional yang seperti Unilever misalnya, atau misalnya Indofood dan sebagainya, itu pastilah sangat memperhatikan yang namanya hal-hal seperti ini, saya yakin, saudaraku. Jadi saudaraku, sahabatku, bahwa saya hanya ingin tekankan bahwa ganti logo, ganti brand itu dalam sebuah sistem marketing, dalam sistem penjualan, dalam dunia industri, dalam dunia bisnis, itu hal yang wajar, itu hal yang sah, dan tidak ada istilahnya sampai mempengaruhi kepada aspek-aspek sehingga kita mesti memboikot dan sebagainya. Sejauh produknya aman-aman saja, ya, kecuali produknya dikasih produk yang misalnya narkoba, dikasih sisipan yang tidak halal dan sebagainya sehingga melanggar aturan yang ada, tentu ini menjadi berbeda, gitu kan. Tapi kalau urusannya hanya dengan logo, apa urusannya, gitu loh. Masanya karena logo terus kemudian kita sampai ke boikot. Ya, saya kira itu berlebihan, saudaraku. Cara memandang sebuah bisnis menurut saya itu adalah berlebihan. Jadi kita wajar-wajar saja pahami bahwa bisnis itu memang kita bermuamalah dengan siapapun, dengan manapun, negara manapun, boleh-boleh saja. Sejauh mengikuti aturan-aturan yang ditentukan di negeri ini, karena kita ada di Indonesia. Karena negeri ini juga punya aturan bagaimana berinvestasi, orang asing berinvestasi, semua ada aturannya. Bagaimana penanaman modal asing, penanaman bisnis asing, orang masuk dan sebagainya, ini semua ada aturannya. Selama semua aturan-aturan ini ditaati, saya kira aman-aman saja. Kemudian kalau sampai berujung pada produk ini diboikot, ya karena sentimen-sentimen tertentu, karena alasan ini produk mendukung Yahudi dan sebagainya, atau mendukung LGBT dan sebagainya, ini saya kira harus dilihat lagi secara lebih jernih, saudaraku. Sebagai contoh lah misalnya, ya, kita anti Israel misalnya, kita anti Israel, tapi kita bersahabat dengan Amerika. Padahal orang yang ada di belakang Amerika, Eropa dan sebagainya, itulah pendiri-pendiri negara Israel. Nah, produk-produknya seperti apa? Jadi kadang-kadang kita ini confused, saudaraku. Jadi kita terhadap Amerika membolehkan, terhadap Eropa membolehkan, tapi Israel tidak kita bolehkan. Nah, padahal pendukungnya, pendirinya adalah ada di Amerika, ada di ini. Produk-produknya juga seperti itu, berita-berita juga begitu. Jadi saya hanya ingin mengajak bahwa pandanglah proporsional, ya, bahwa kita mengecam Israel, Yahudi karena menganeksasi Palestina, ya kita setuju. Karena penjajahan tidak boleh ada. Dan kalau itu dihubung-hubungkan dengan politik, itu dihubungkan dengan bisnis dan sebagainya, ya sah-sah saja dalam politik global dunia, saudaraku. Tapi kalau kemudian kembali lagi kepada gantinya logo, ya, terus kemudian kita boikot dan sebagainya, menurut aku kok berlebihan, ya. Itu loh, saudaraku. Saya kira saya juga sepakat kalau kita seperti Pak Syafi Antonio, pimpinan dari Tazkiyah bilang, kalau mau menjadi penguasa ya kita harus beli perusahaan itu. Kita investasi di Unilever, kita beli sahamnya Unilever, ya. Seperti Freeport, dulu Amerika mayoritas, sekarang 51% sudah dibeli oleh negara, sehingga kita sudah punya kesempatan, ya, menjadi penguasa di situ. Dan Unilever atau negara-negara lain yang berinvestasi begitu juga begitu. Fair-fair aja karena bisnis seperti itu. Ketika mayoritas pasti akan mengatur. Maka itu saham kalau mau kita berpengaruh ya kita beli aja, mayoritas saya setuju dengan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita kurang kreatif, kita kurang inovatif, kita masih melihat banyak produk-produk potensial di negeri ini, asli negeri ini.
hari ini kalah dengan produk Unilever, hari ini kalah dengan produk-produk asing. Ya, saya harus mengatakan itu nyataan yang terjadi. Maka itu tantangan buat kita para pengusaha Indonesia. Ayo bagaimana produk-produk lokal itu harus mampu berkompetisi. Standar kualitasnya harus produknya terbaik supaya memiliki standar internasional, memiliki standar nasional sesuai dengan market yang akan kita setuju. Dan kemudian kita juga punya kemampuan sumber daya manusia untuk bagaimana mengekspor, bagaimana kita berjualan secara lebih masif, ya, menjadi industri misalnya. Jadi masih banyak sebetulnya produk-produk lokal, ya, produk-produk anak bangsa yang sesungguhnya harus kita gali dan harus kita potensikan. Selama tidak mampu kita lakukan itu, kita akan diserbu asing, kita akan banyak produk asing yang masuk dan kita kalah melulu, saudaraku. Kuncinya apa? Kita harus bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ya, kita harus bangun sumber daya manusia Indonesia, kita harus bangun produk-produk lokal, dan kita harus mencintai produk-produk lokal tanpa harus memboikot siapapun yang berinvestasi di negeri ini dengan benar, mengikuti aturan bagaimana aturan negeri ini dijalankan dan ditaati, saudaraku. Jadi sahabatku, mudah-mudahan ini cara orang-orang jalanan memberikan komentar terhadap berita yang sedang hangat karena adanya pergantian logo dari logo lama Unilever ke logo baru yang kemudian diserang oleh banyak orang karena di Indonesia itu dianggap sebagai pro LGBT. Walaupun itu dibantah oleh pihak Unilever, karena Unilever lebih mengedepankan budaya lokal atau sangat memahami bagaimana kultur lokal karena Unilever sudah ada di 180 negara. Sahabatku, saudaraku, sekali lagi mudah-mudahan ini cara orang jalanan mengkomentari tentang berbagai peristiwa ekonomi. Inilah yang kita sebut sebagai diubek aja. Diubek-ubek aja adalah rubrik yang kita sajikan untuk Anda. Komentar tentang ekonomi ala orang-orang jalanan seperti saya yang tidak punya latar belakang akademisi di bidang ekonomi, tapi kita punya pengalaman karena kita menjadi pelaku ekonomi itu sendiri, saudaraku. Ya, saya kira itu komentar saya. Terakhir saya akan bilang subscribe. Jangan lupa supaya kita terus bisa bersilaturahmi, terus bisa mengunjungi Anda, dan Anda terus memperoleh berita-berita yang up to date dari channel ini, saudaraku. Mudah-mudahan selalu kita bisa ketemu lagi, terus memberikan inspirasi dan semangat untuk selalu kita produktif dan maslahat kita bersama. Terima kasih sahabatku, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.